Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya, sehat jasmani, rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Nih saya belum apa-apa udah pengen ngomong ngeri teman-teman. Ngeri ya. Oke lah, ini seperti di layar utama, ini adalah komandan kita ya, komandan kita. Jadi kita satu komando ya di bawah komandan kita ini ya. Mudah-mudahan kita menjadi yang apa namanya hidup kita ke depan menjadi lebih baik lah, artinya begitu ya. Jadi tidak serta-merta komandan menjerumuskan ke yang tidak-tidak ya, karena memang proyek ini luar biasa, kita sudah ikuti bertahun-tahun ya, masuk ke tahun kelima besok ya. Mudah-mudahan ini adalah perjuangan kita sama-sama karena beliau adalah pakarnya. Oke, kita lanjut. Informasi yang pertama, ini ada teka-teki silang ya, teka-teki silang, ada teka-teki ya. Ini ada cuitan dari akun resminya Elon Musk di sini mengatakan tindak lanjut ya, tindak lanjut akan datang minggu depan, menampilkan dokter dan peneliti terkemuka dari Harvard dan Stanford dan institusi lainnya. Nah, ini memang teka-teki entah pertemuan apa dan lain sebagainya, kita nggak tahu, tetapi di sini ada Universitas Stanford ya dan Harvard juga. Nah, mungkin pertemuannya di mana kita nggak pernah tahu, tetapi ada babak baru tindak lanjut dari orang-orang kapitalis ya, artinya orang-orang ya di sana lah yang punya ekonomi global ya. Kita tunggu ada pergerakan apa di tahun 2023. Mudah-mudahan ada hubungannya dengan Pi Network ya, ataupun apapun itu bersangkut dengan teknologi dan Web3 ya, kita lihat ya informasi. Oke, ini informasi pertama ya, ini tidak ada sangkutannya memang, tapi ini hanya teka-teki saja. Mudah-mudahan memang ada nilai atau progres yang baik lah buat proyek kita. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia yang lagi heboh teman-teman, nih rame sekali, luar biasa, ngeri loh. Nah, ini katanya dunia Pi, wow, Pi $7 sekian, tunggu pengumuman resmi dari core team. Kemudian ini Pi 81 juga pengumuman terbaru dari XT, mereka memutuskan untuk mendaftarkan jaringan Pi paling awal katanya. Nah, ini saya video kali ini saya ingin sedikit mengulas, sedikit klarifikasi di video saya sebelumnya kemarin juga. Saya hanya informasi gambaran kemarin untuk Huobi dan XT bahwa akan ada listing dan sebagainya. Nah, namun kita harus tetap cek and recheck teman-teman. Jadi tidak serta-merta dengan euforia kita bahwa sudah diakui dengan beberapa exchanger ya, tapi kita tidak mempelajari dan mendalami. Oke, ini biar cepat ya, saya coba bacakan terlebih dahulu baru kita obrolkan. Oke, selanjutnya nih, harap abaikan XT Exchanger pembaruan nakal ini. Itu melanggar kebijakan Pi untuk terdaftar di mainnet terlampir ini katanya. Nah, melanggar aturan ya, jangan kehilangan Pi berharga Anda karena sekelompok scammer yang disebut XT Exchanger katanya begitu. Nah, ini ada cuitan seperti itu. Kemudian dari P2 Team ya, Exchange XT melanggar kebijakan core team. Proyek ini dalam tahapan mainnet tertutup ya. Proyek Pi Network ini dilarang keras menukar Pi dengan mata uang kripto lainnya ya nih. Kemudian selanjutnya ini ada Huobi. Huobi juga ini akun resminya, new listing on Huobi katanya. Di sini logonya udah Pi Network ya. Ini luar biasa loh, ngeri loh. Kemudian selanjutnya, nah teman-teman saya nggak perlu kasih info harga di Huobi berapa, di XT berapa ya, teman-teman kan di grup juga banyak ya, dan teman-teman sendiri juga bisa ngecek sendiri. Silahkan ya, lihatlah perkembangan grafiknya ya, untuk value tradingnya sudah berjalan dan lain sebagainya, silahkan dilihat aja, nggak masalah. Kalau buat belajar nggak masalah. Untuk Venus ini ya, danger katanya, bahaya di sini. Wah, ini berita terbaru mengenai pengumuman peluncuran Pi Network di Huobi Exchange itu juga tidak diizinkan oleh Pi Core Team. Ingatkan semua orang untuk memahami bahwa Pi belum membuka jaringan utama. Tolong jangan ikut transaksi agar tidak tertipu. Danger, bahaya. Lanjut. Dari IBCEG katanya banyak orang bertanya tentang token jaringan Pi yang terdaftar di Huobi. Ini adalah versi
IOU dari jaringan Pi dan tidak mencerminkan harga sebenarnya dari jaringan Pi. Inilah mengapa Anda tidak dapat menyetor atau menarik IOU jaringan Pi karena jaringan Pi Network belum diluncurkan ya. Kita lanjut bacakan lagi, nanti kita ngobrol-obrolnya. Kemudian beritahu semua orang kabar baik terbaru, tolong menyiapkan babak apa? Oh ya, Pi Core Team telah menyiapkan babak baru kegiatan Pi Hackathon. Nah, ini lain lagi, ini cerita hackathon ya. Dan program utilitas Pi terencana tertinggi akan dihargai hingga $30.000. Untuk detailnya silahkan periksa sekian. Intinya $30.000 ini jangan disalah pahami, ini bukan masalah value Pi, bukan. Jadi $30.000 ini rencana untuk program utilitas tambahan ketika hackathon tanggal 9 Januari nanti, teman-teman ya. Hackathon dilaksanakan nanti. Di sini ada namanya mungkin utilitas nanti di sana akan dihargai 30.000 pemenang akan dibayar lah mungkin oleh fee ya untuk menopang dan membantu daripada utilitas Pi Network. Padahal utilitas Pi Network udah banyak banget ya. Tetap Pi Core Team masih mencari utilitas terbaik hasil daripada hackathon. Oke, kita lanjut. Ini waspadalah seperti yang disebutkan di atas kertas putih bahwa tim Pi Core tidak memiliki kontrol jika pertukaran cryptocurrency memutuskan untuk mendaftar Pi. Itu sebabnya Anda memiliki kewajiban dan hak untuk melindungi Pi yang ditambang Anda. Apakah Anda ingin membeli harga NASA $8,91 lagi katanya gitu. NASA kalau nggak salah yang luar angkasa ya. Oke, kita bacakan lagi. Ini dari Ben ya. Jadi ini akun-akun resmi yang saya ambil. Ini Ben ya, CEO-nya dari Binance, hanya berpikir keras jika suatu pertukaran entah bagaimana memiliki banyak Pi dan tidak mengizinkan penarikan atau penyetoran. Mereka dapat mengizinkan pelanggan mereka untuk berdagang dan hanya memindahkan nomor di buku besar pelanggan. Tidak ada Pi yang benar-benar bergerak hingga jaringan utama terbuka. Nah, ini dari Ben CEO. Teman-teman bisa artikan ya, saya tidak perlu jelaskan, nanti terakhir kita obrol-obrol. Oke, kita lanjut ngeri ya. Ini juga berarti semua pelanggan memperdagangkan apa yang dimiliki bursa. Jadi sangat tidak liquid dan pasokan kecil. Saya tidak berharap harga di sana mencerminkan pasar saat mainnet dibuka. Ya, pikirkan katanya begitu. Nah, ini dari Ben, CEO Binance ya, CEO BSC News. Ngeri. Oke, Ben juga mengatakan spekulasi total katanya. Ini total benar-benar spekulasi kata dia. Dengan kisaran kesalahan yang luas. Tetapi mungkin kapitalisasi pasar 5 sampai 20 juta mudah jika kita membandingkan pengguna aktif dengan blockchain lain ya. Sini spekulasi total. Ngeri loh. Dengan kisaran kesalahan yang luas ya. Oke, kita lanjut, nanti kita bahas. Kemudian apa lagi? Berita terbaru mengenai pengumuman peluncuran Pi Network di Huobi Exchange itu juga tidak diizinkan oleh Pi Core Team. Yang tadi ya. Oke, kita lanjut. Ini ya, ini juga dari Pi Exchange Capital Fee katanya. Wah, ini risk warning ya, peringatan resiko ya. Pi Network sedang masih di enclosed mainnet ya, masih di masa enclosed mainnet. Sekarang XT Exchange itu tidak berdiskusi dengan official Pi sebetulnya. Jadi banyak sekali yang memberitakan ya. Nah, ini selanjutnya nanti yang ketiga tentang Pi Chain Mall. Ini dulu sampai sini dulu, kita coba obrol-obrol teman-teman. Jadi gini ya, kalau yang saya pahami seperti di video saya sebelumnya bahwa untuk Pi Network ini pada prinsipnya memang ada yang perlu dipelajari juga teman-teman. Yang pertama adalah analisa saya bahwa enclosed mainnet ini adalah mainnet. Ya, mungkin saya berbeda dengan yang lain. Saya melihat bahwa enclosed mainnet ini adalah mainnet, tahapan mainnet. Ya, karena sudah migrasi ke available balance, sudah ada pertukaran, dan memang bursa itu bukan patokan utama, bukan tujuan daripada Pi Network. Bursa itu bukan tujuan. Tujuannya adalah justru adanya barter, adanya jual beli real, itu tujuannya. Nah, ketika enclosed mainnet diciptakan, itu adalah uji coba. Ya, masa enclosed mainnet ini adalah masa uji coba. Tahap pertama ingin tahu sampai di mana
Ya, ini penelitian ini harus ada prakteknya. Analisa daripada core team untuk betul-betul skalabilitas yang jangka panjang dan mendunia, seluruh dunia. Tujuannya adalah cryptocurrency digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Tujuannya kan itu. Tujuannya besar, bukan kecil, nggak main-main. Kalau hanya untuk bursa itu mungkin bagi core team itu kecil. Urusan kecil, makanya dikesampingkan. Utamanya adalah transaksi real. Nah, enclosed mainnet ini adalah tahapan mainnet tahap awal, uji coba mainnet tapi real gitu loh. Makanya ada barter dan sebagainya. Makanya diberikan dulu, tidak semua, makanya dilakukan dengan cara apa agar nantinya tidak terkesan disalahkan core team. Lakukan dengan automatic random, mana yang sudah KYC, mana yang sudah mainnet, kemudian dikirim ke migrasi pertama, kemudian bisa masuk ke available balance. Itu tidak semua member terjadi seperti itu, tidak serempak. Makanya kan banyak yang protes dan sebagainya. Memang itu adalah trik. Memang itu yang saya analisa, itu adalah trik, teman-teman. Jika tidak demikian, yang pertama efeknya adalah lebih kepada server akan jebol ketika bersamaan. Yang kedua, hacker dunia itu akan betul-betul tajam nantinya. Hati-hati, di sini hacker daripada dunia kripto nggak main-main. Kecerdasannya udah nggak bisa dianggap remeh. Bagaimana mengantisipasi itu semua, tingkat keamanannya, security-nya, tetapi semua berjalan mulus. Seperti yang Nicholas bilang, saya ingin semuanya itu mulus, pelan, halus, ya, dan berjalan normal, baik adanya tanpa gangguan satu apapun. Itu yang diharapkan. Bagaimana trik dilakukan? Nah, setelah enclosed berjalan, ya, kemudian pertukaran juga berjalan. Ada lagi sekarang heboh ini, masalah exchanger. Exchanger kelasnya mana? Kelas dunia lagi. Huobi kan kelas dunia, XT juga ya lumayan terkenal lah bagi yang kita yang tidak menggunakan, ya. Indonesia mungkin lokal yang tidak terlalu familiar, ya wajar. Mungkin di luaran sana XT termasuk banyak digunakan orang. Ini exchanger. Satu yang harus kita pahami, exchanger adalah itu entitas tersentral, ya. Jadi bukan desentral, itu tersentral. Ketika kita melakukan pengisian saldo, mirip dengan, sama halnya dengan Indodax, toko kripto itu tersentralize, ya, artinya ada manajemennya, ada perusahaannya, ada company-nya, ada CEO-nya di sana, ada yang mengatur sirkulasi daripada mata uang digital kripto di exchanger-nya, itu tersentralisasi. Yang seperti FTX kemarin yang akhirnya ditangkap pemiliknya, namun isu terakhir katanya dibebaskan dengan jaminan uang berapa triliun dolar. Nah, itu pun kan dia sebagai CEO, pemilik, owner, ya. Jadi tersentralisasi, itu hati-hati. Yang pertama, makanya Nicholas pernah bilang wallet itu ada dua, custodial sama uncustodial. Nah, yang digunakan di P-Browser itu adalah custodial wallet, ya. Nah, yang uncustodial wallet di sana ada swap, di sana ada exchange, di sana ada apa? Makanya exchanger itu kita bisa simpan saldo di sana, kemudian kita bisa exchange juga di sana, bisa trading juga di sana. Nah, ini uncustodial wallet. Makanya yang harus kita pahami untuk dari segi walletnya, ya, itu satu. Yang harus kita antisipasi adalah kita percaya ke uncustodial wallet atau custodial wallet. Satu itu. Yang kedua adalah ketika peluncuran seperti ini, yang kita harus cek and recheck adalah itu sudah betul ada resmi nggak izin daripada core team. Ternyata dari beberapa sumber yang kita coba cari, cek, analisa, itu tidak ada. Dan sesuai white paper, patokan mutlak dari sebuah project adalah white paper dan announcement dari core team sendiri. White paper dan announcement dari core team itu sendiri tidak ada yang namanya di akhir tahun ini akan betul-betul lepas ke exchanger. Dari jauh-jauh hari, beberapa tahun yang lalu, selalu mengatakan Nicholas masa enclosed mainnet ini masa betul-betul pelarangan ketika kita menukarkan ke fiat atau ke cryptocurrency lainnya. Itu sudah pahit dari awal. Harusnya kita sebagai pionir, kalau asumsi saya, ini kan sharing teman-teman ya. Jadi ini sharing, tapi terserah teman-teman, silakan aja. Saya sih berpikir bahwa dari jauh-jauh hari itu peringatan sudah sangat jelas. Artinya begitu.
ya sudah sangat jelas bahwa kita masih ada dalam tahap masa enclosed mainnet. Belum ada informasi resmi dari Kortim bahwa enclosed mainnet sudah selesai berakhir. Artinya kalau memang sudah selesai berakhir enclosed mainnet berarti mainnet dong, kan gitu ya, mainnet global. Cuman bahasa saja enclosed mainnet, pengalihan bahasa enclosed mainnet ini, makanya saya bilang tadi ini mainnet ya, mainnet tahap awal, mainnet uji coba, ini enclosed mainnet. Nah, mainnet realnya nanti tunggu informasi dari Kortim. Makanya kemarin saya bacakan bahwa Kortim ada kata-kata di situ, mereka pun sebetulnya masih membutuhkan 1 tahun lagi untuk betul-betul total global open mainnet atau open network bahasanya. Di sana kan bukan open mainnet tapi open network. Nah, kalau masalah mainnet itu rahasianya Kortim ya. Nah, tetapi ada exchanger yang sekarang melisting itu, ibarat kata, maaf kalau saya melihat bahwa likuiditas mereka internal exchanger itu sendiri, gitu loh. Spekulasi mereka, harga yang mereka pasang di trade itu, yaitu trade-nya internal mereka bagi pengguna daripada aplikasi mereka atau exchanger mereka, tidak ada hubungannya dengan Kortim. Gitu. Jadi begini, misalkan teman-teman punya exchanger. Nah, teman-teman itu sendiri ada stok hasil penambangan Pi Network. Oke, dari para tim Huobi misalkan atau yang lain lah, exchanger itu mereka ikut menambang, dikumpulkan Pi Network, Pi coinnya dikumpulkan, dijadikan likuiditas di internal exchanger itu sendiri dan dijadikanlah trading. Itu bisa saja terjadi seperti itu. Makanya mereka berani listing karena mereka punya stok likuiditas. Nah, yang jadi perkara adalah bagi kita yang tidak mengerti bahwa ini seolah-olah betul adanya dari Kortim, ini yang bahaya. Kita ikut di sana, betul memang, tapi itu pi mereka. Artinya trading mereka ciptakan sendiri, lawang itu exchanger mereka kan tercentralized nantinya. Nah, disitulah kita yang harus hati-hati, gitu loh. Jadi artinya di sini memang jelas informasi tidak ada info resmi dari Kortim masalah listing di exchanger manapun sebelum firewallnya dibuka. Lawang sampai sekarang firewallnya aja nggak open kok. Walaupun memang kemarin ada informasi dari dashboard yang kemarin terbaru itu, memang akhir tahun ini atau awal tahun ada katanya itu satu tahapan yang itu jadi teka-teki buat saya juga, teman-teman. Kalau misalkan ini silahkan sharing teka-teki saya juga untuk saya pelajari ke depannya apa yang akan terjadi, karena ada satu teknologi yang memang nanti satu langkah yang dikerjakan ini berhubungan dengan pertukaran. Entah ini pertukaran apakah memang ini atau apa ya. Mungkin ada sebagian orang yang mengatakan bahwa jangan-jangan ini memang triknya dari Kortim, katanya spekulasi dari Kortim. Kalau saya tidak seperti itu, kalau saya. Karena kalaupun memang nanti ada ya entah sih, kalau misalkan memang di belakang layar mereka menggunakan ini untuk sekedar uji coba market, bisa jadi ya, mungkin likuiditas dibatas, diuji coba karena tujuannya pengen tahu untuk di dunia real payment mungkin sudah di enclosed mainnet dari awal itu sudah terjadi dan sudah lancar dinilainya seperti itu. Nah, sekarang uji coba di exchanger mungkin bisa jadi seperti itu juga ya, tapi tetap harus hati-hati. Walaupun memang di belakang layar ada cincai sedikit lah, misalkan ya udah exchangermu coba buka begini dengan harga yang benar-benar dasar lah, harga jauh daripada target Kortim sendiri. Coba pengen lihat bagaimana di bursa, bagaimana di trading kan seperti ini, harga main kecil dulu. Ya kita nggak tahu hal teknis di belakang layar seperti itu. Tapi yang pasti bagi pionir kita sebagai penambang, apakah mau ikut seperti itu? Kan tidak, karena kita tahu bahwa ini project value-nya nggak main-main. Saya tidak mempengaruhi hal-hal yang seperti ada rekan kita di komentar beginilah Pi Network tidak jadi open mainnet 26 segala macam, akhirnya banyak yang tidak dipercaya dengan tetangga, dengan teman segala macam. Ya gimana ya, bingung ya kalau berbicara seperti itu. Terlebih saya juga sama lah, artinya saya di sini bukan membela Kortim juga dan menjelek-jelekan pionir yang langsung skeptis, tidak. Tapi di sini kita berpikir realistis saja, kita sama-sama belajar.
Tidak ada yang salah di sini. Artinya teman-teman pun mungkin yang salah memahami tidak mau juga disalahkan, kan begitu. Ya artinya kembali masing-masing sajalah. Bagaimana sejauh mana memahami proyek ini sampai sekarang heboh masalah di exchanger pun seperti ini, kan artinya kembali ke kita masing-masing. Bagaimana gitu kan. Nah, namun di video kali ini saya hanya menyarankan tahan koin Pi teman-teman ya, termasuk saya pribadi, tahan dan tunggu karena komandan kita adalah Picor Team. Jadi tunggu satu komando dari komandan kita, ketika ada informasi seperti apa dan bagaimana kita baru bergerak. Kalau memang itu keluar dari komandan kita. Tapi kalau misalkan dari informasi dari tambahan dari yang lain-lain, itu hanya untuk analisa aja. Coba lihat, coba perhatikan seperti itu teman-teman ya. Oke, saya rasa untuk exchanger ya kembali ke teman-teman, tapi saya sarankan jangan tergiur dengan kenaikan harga ya. Kenaikan harga puluhan dolar, sekarang udah 40 50 dolar tadi ya. Nah, seperti itu ya, silakan aja lah. Tapi kalau kita berpikir bahwa ya oke, teman-teman mungkin ada yang Bang ngomong gampang, saya ini butuh duit segala macam, ya silakan. Kan artinya bebas teman-teman, nggak usah nyalain kita hanya menyarankan saja, sebatas menyarankan bahwa tahan koin Pi Anda dan jangan ikut. Ada yang bilang bahwa itu adalah scammer gitu kan. Tapi kalau memang itu real betul exchanger yang mengadakan trading itu, kalau Anda mau ikut ya silakan gitu kan. Tapi kita menyarankan baiknya jangan, karena rugi, artinya begitu. Karena kita udah tahu tujuan akhirnya seperti apa dan bagaimana. Oke teman-teman ya, saya rasa jelas ya. Untuk exchanger ya silakan ditambah cari-cari informasi lagi. Tapi kalau buat saya sendiri ya saya cukup jadi nonton aja sambil ngangon ya, sambil ngangon ngopi ya, ngudud ya di pematang sawah, udah gitu aja, saya nonton aja. Oke ya. Oke, kita lanjut, ini informasi yang terakhir dari P-Chain Mall ya. P-Chain Mall Internasional mengatakan kami akan merilis fungsi penarikan Pi awal bulan depan ya. Kunci autentikasi 2 faktor 2FA akan di setel ulang. Harap cadangkan kunci 2FA Anda dengan benar. 2FA adalah langkah penting untuk memastikan keamanan dana kuncinya. Jadi kalau untuk P-Chain Mall ini dia menyiapkan wallet juga seperti di video saya sebelumnya, bahwa marketplace atau platform besutan daripada Picor Team itu mereka disematkan wallet juga. Jadi di sana ada penarikan dan pemasukan deposit daripada CoinPi ya. Silahkan dipelajari aja. Kemudian ini ada P-Bright juga ini sudah ada kontrak ya. Jadi ini BEP 20 ya, ikut dari Binance karena yang menopang dari P-Bright ini adalah Binance. Di sini Warped Pi BSC. Di sini ketika teman-teman ikuti akun P-Bright, di sini token ini BSC di Trust Wallet langsung ada WPI ya. WPI di sana. Kalau misalkan ini nggak masalah karena memang ini P-Bright ini kan membuat token sendiri untuk menopang daripada project Pi Network, tapi bukan Picoin. Ini beda lagi ya, seperti itu. Jadi ini tapi nanti ada lintas di sini. Ada lintas transaksi antara Pi Network dengan P-Bright. Ini adalah jembatan gitu teman-teman. Ini informasi tambahan. Kemudian selanjutnya dari P-Universe ini juga sama. Pi sedang dalam tahap jaringan tertutup dan tidak terdaftar di bursa apapun saat ini. Setiap daftar yang tidak sah tidak dapat beroperasi pada Pi nyata. Artinya semua menginformasikan bahwa Pi ini masih enclosed mainnet katanya. Oke. Kami akan merilis fungsi penarikan yang barusan P-Chain Mall Indonesia. Ya ini P-Chain Mall Indonesianya, tadi internasionalnya, bahwa di P-Chain Mall ada fungsi penarikan Pi ya di dompet P-Chain Mall-nya. Oke ya. Informasi itu aja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.